Saya agamanya muda, tapi saya respect dan hormat sama Imam Besar Habib Rizik. Karena mau bilang apapun, beliau pengikutnya banyak. Beliau bisa menggerakkan umatnya untuk berbuat tertib, berbuat sesuai aturan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu diarahkan benar. Tidak usah bela FPI sampai segitunya lah. Orang-orang yang menjadi korban keganasan FPI jauh lebih banyak. Persekusi, intimidasi, mengancam, razia, sweeping, bahkan menggunakan kekerasan. Tidak ada yang salah kalau kita mau membela seseorang atau organisasi sampai setinggi langit, asalkan logis dan masuk di akal. Masalahnya, kelompok tetangga ini sering membela mati-matian, tapi logikanya rusak. Ibarat yang ngomong adalah bocah kecil yang tidak bisa cerna akal sehat. Lius Sungkarisma mengatakan, ketika kerusuhan 98 pecah, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa yang ada di Jakarta kerap mendapatkan diskriminasi dari berbagai pihak. Tapi disinilah letak lucunya. Dia bilang saat itu ada FPI bentukan Rizik yang siap pasang badan membela warga Tionghoa. Lius mengaku kebaikan FPI itu selama ini tidak pernah dimuat media manapun. Biar lebih dramatis, mungkin biar kita nangis terharu. Lius bahkan mengaku Rizik di mata warga Tionghoa bukan sosok yang menakutkan. Dia sebut bahwa Rizik sangat baik kepada masyarakat Tionghoa ketika itu. Ini adalah satu contoh nyata terkait membela membabi buta tapi ugal-ugalan. Logika dan nalar tidak dipakai. Jadilah halu dengan skala kelas kakap. Kalau teman-teman mau tahu kapan FPI berdiri, silahkan dicari di Google saja. Mudah sekali kok. 17 Agustus 98, sudah, itu saja patokannya. Bahkan pengamat politik Carta Politika, Yunarto Wijaya, menyindir balik Lius. Sebab kerusuhan 98 terjadi sebelum FPI berdiri secara resmi. FPI baru resmi berdiri pada 17 Agustus 98. Sedangkan kerusuhannya terjadi pada 4 Mei tahun 98. Bahkan pegiat media sosial Eko Kuntadi menyindir balik dengan mengatakan kayaknya 98 Rizik masih jualan minyak wangi dan FPI belum ada. Lantas dari mana Lius berbicara kalau FPI sudah ada pas kerusuhan Mei 98 lalu? Kalau mau memuji FPI, tidak usah terlalu berlebihan lah. Orang-orang bukannya percaya, malah tertawa. Bagi yang percaya, memang bisa dianggap kurang literasi, kurang baca, buta sejarah, atau memang hobi dibohongi. Makanya pendukung Rizik ini termasuk paling gampang disetir. Mungkin kalau dibilang matahari terbit dari utara pun mereka bakal percaya mentah-mentah. Tidak usah bela FPI sampai segitunya lah. Orang-orang yang menjadi korban keganasan FPI jauh lebih banyak. Persekusi, intimidasi, mengancam, razia, sweeping, bahkan menggunakan kekerasan. Entah sudah berapa banyak orang yang dirugikan karena kebiadaban mereka. Kalau teman-teman paham siapa FPI yang sebenarnya dan kemunafikan mereka di balik label agama, teman-teman pasti bakal mengamuk. Untung saja saat ini sudah dibubarkan dan jadi abu. Makanya banyak meme di media sosial yang menyindir mereka. Syarat masuk ke kelompok sebelah adalah, teman-teman bisa isi sendiri,
Tidak usah peras otak. Cukup percaya saja apa kata junjungan, karena itu adalah kebenaran mutlak. Kenapa tidak sekalian bilang saja FPI yang membantu Soekarno memproklamasikan kemerdekaan? Tanpa FPI, Indonesia tidak akan merdeka 17 Agustus 45. Sekalian saja bilang, kalau tidak ada FPI, dulu Perang Dunia Kedua tidak akan selesai-selesai. Berbicara seperti ini lebih enak didengarkan. Saya kurang begitu paham apa alasan Bapak yang satu ini begitu memuja FPI dan Rizik. Saya pernah mendengar tentang orang ini dan sedikit rahasia tentang dia, tapi tidak perlu disebut di sini karena belum jelas apakah itu benar atau tidak. Yang jelas, Lius adalah orang yang pastinya bikin orang lain geleng kepala. Mungkin orang-orang Tionghoa pun bakal malu diwakili dan melihat tingkah laku Lius ini.